Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Isworo, NIM 1930410024 dari Program Studi Ilmu Hadis IAIN Kudus. Saya di sini akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai sejarah dan studi kitab syarah hadis secara global, guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaid Syarah Hadis yang diampu oleh Bapak Yulham Qudsi Farizal Alam MA. Yang pertama adalah sejarah syarah hadis itu sendiri. Sejarah perkembangan syarah hadis tentu sangat mengikuti perkembangan hadis, artinya perkembangan syarah muncul setelah perkembangan hadis sudah mengalami beberapa dekade perjalanan. Menurut Hasbi Al-Sidqi yang memposisikan perkembangan syarah hadis pada periode ketujuh atau periode terakhir dari periodisasi sejarah perkembangan hadis dan ilmu hadis yang dibuatnya. Yang pertama adalah kelahiran hadis hingga Rasulullah wafat, yang kedua pembatasan wilayah, yang ketiga perkembangan periwayatan dan perlawatan mencari hadis, yang keempat adalah pembukuan hadis selama abad kedua Hijriah. Yang kelima, penyaringan dan seleksi hadis selama abad ketiga Hijriah. Yang keenam, penghimpunan hadis-hadis yang terlewatkan sejak awal abad keempat Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah penulisan kitab-kitab syarah, kitab-kitab tahrij dan sebagainya sejak pertengahan abad ke-7 Hijriah. Selain Hasbi Al-Sidqi, terdapat ulama lain yang relatif objektif dalam memposisikan syarah hadis dalam periodisasi perkembangan hadis dan ilmu hadis, yaitu Muhammad Abdul Al-Aziz Al-Khuli, dan juga seorang penulis yang melakukan periodisasi sejarah perkembangan ilmu hadis, yaitu Nuruddin ITR. Akan tetapi karena kegiatan mensyarah hadis sebenarnya secara praktis telah terjadi pada saat kelahiran hadis itu sendiri, yaitu oleh Rasulullah secara lisan dan dilanjutkan pada masa sahabat oleh para ulama mereka, maka periodisasi sejarah perkembangan syarah hadis tampaknya perlu dibedakan dengan periodisasi sejarah perkembangan hadis dan ilmu hadis. Yang A, syarah hadis pada masa kelahirannya, yakni masa kelahiran hadis sama dengan masa turunnya Al-Quran atau selama Nabi Muhammad mengemban risalah, yaitu sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul hingga ia wafat. Yang B, syarah hadis pada masa periwayatan atau pembukuan, yaitu kegiatan syarah hadis yang dilakukan secara lisan atau tulisan sejak masa sahabat hingga memasuki masa penulisan kitab-kitab syarah, yaitu dari dasawarsa kedua abad pertama Hijriah hingga akhir abad ketiga Hijriah. Yang C, syarah hadis pasca pembukuan hadis, yaitu berakhirnya penulisan kitab-kitab hadis yang termasuk kategori al-masyadir al-asliyah, yaitu kitab-kitab yang disusun berdasarkan hasil pencarian dan penelusuran hadis oleh penulisnya dengan sanadnya sendiri, bukan kumpulan kutipan-kutipan hadis dan dari berbagai kitab, bukan himpunan di antara dua kitab atau lebih, dan bukan pula ringkasan dari kitab-kitab yang lain. Kemudian poin selanjutnya adalah metode studi kitab syarah hadis. Yang A, metode tahlili, yakni metode yang menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Yang kedua adalah metode ijmali atau global, yakni menjelaskan hadis-hadis dengan urutan dalam kitab hadis kutub as-sittah secara ringkas, tetapi dapat merepresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dipahami. Gaya bahasa yang digunakan juga tidak berbeda jauh dengan bahasa hadis, sehingga pembacanya kadang tidak dapat memilahkan mana yang hadis dan mana yang syarahnya. Kemudian yang C adalah metode maudhu'i atau tematik, yakni metode yang pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian yang C adalah metode maudhu'i atau tematik, yaitu pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam suatu hadis.
Yang keempat adalah metode muqarrin. Yang dimaksud metode muqarrin adalah memahami hadis dengan cara yang A. Membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama dengan kasus yang sama dan memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. Yang B. Membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. Poin C. Macam-macam kitab syarah hadis. Yang dari kitab-kitab syarah Sahih Al-Bukhari, yang pertama ada Alam Al-Hadis karya Imam Al-Khattabi. Yang kedua ada Al-Tawdih karya Imam Ibnul Mulaqin. Yang ketiga Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain. Yang kemudian kitab-kitab syarah Sahih Muslim antara lain Al-Mufhim karya Imam Abul Abbas, Al-Minhaj karya Imam Al-Nawawi. Adapun kitab-kitab kontemporer yang menggabungkan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu ada yang pertama Al-Jami' Baina As-Shalihain karya Syekh Shalih Ibnu Ahmad Al-Sami. Yang kedua Yadul Muslim karya Syekh Muhammad Al-Sinqiti. Yang ketiga ada Al-Lu'lu' wal Al-Marjan karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.